menjalani tantangan 30 hari. Hidup hemat bukan hanya tentang menekan pengeluaran, tetapi juga membangun kebiasaan finansial yang lebih sehat. Dalam 1 bulan ini, setiap pengeluaran dicatat dan dievaluasi, mulai dari kebutuhan pokok hingga gaya hidup. Dengan menerapkan strategi seperti membawa bekal dari rumah, membatasi nongkrong, menghindari belanja impulsif, serta memanfaatkan promo dan diskon, ternyata bisa menghemat hingga 2-5 juta, tergantung gaya hidup awal masing-masing individu. Narasi ini bukan sekadar cerita, tetapi bukti nyata bahwa dengan perencanaan dan disiplin, hemat jutaan rupiah dalam sebulan sangat mungkin dilakukan. Tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan, tantangan ini juga membuka mata bahwa banyak pengeluaran selama ini ternyata tidak terlalu penting. Ingin mulai hidup hemat? Tantangan 30 hari ini bisa jadi langkah awal menuju kebebasan finansial. Tantangan 30 hari hidup hemat dimulai dengan langkah kecil, membuat anggaran harian. Banyak orang tidak sadar bahwa kebocoran keuangan sering terjadi dari pengeluaran kecil yang tidak terencana, seperti jajan kopi kekinian atau layanan langganan yang jarang dipakai. Dengan menyusun rencana keuangan harian dan membatasi pengeluaran tak penting, kita bisa menghemat lebih banyak dari yang dibayangkan. Kuncinya adalah konsisten dan disiplin dalam mengikuti anggaran yang telah dibuat selama 30 hari ini. Penting juga untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya, kebutuhan makan tetap bisa terpenuhi dengan memasak sendiri dibanding makan di luar yang lebih mahal. Begitu pula dengan transportasi. Banyak yang beralih ke transportasi umum atau sepeda untuk mengurangi biaya bensin dan parkir. Semua perubahan kecil ini, jika dikalkulasi, bisa menghemat ratusan ribu hingga jutaan rupiah dalam sebulan. Ini membuktikan bahwa gaya hidup hemat bukan berarti menyiksa, melainkan lebih bijak dalam menggunakan uang. Salah satu kunci keberhasilan dari program ini adalah evaluasi mingguan. Setiap akhir pekan, lakukan review terhadap pengeluaran yang terjadi. Apakah ada pemborosan yang bisa dihindari? Apakah target hemat minggu ini tercapai? Evaluasi ini membantu menjaga motivasi dan menyesuaikan strategi agar lebih optimal di minggu berikutnya. Selain itu, mencatat kemajuan bisa menjadi dorongan positif untuk melanjutkan tantangan sampai selesai. Tak hanya berdampak pada kondisi keuangan, hidup hemat juga memberi manfaat mental dan emosional. Banyak peserta tantangan ini mengaku merasa lebih tenang karena tidak lagi cemas dengan kondisi keuangan. Mengetahui kemana uang mengalir dan punya kontrol atas pengeluaran memberikan rasa aman dan percaya diri dalam mengatur masa depan finansial. Bahkan, beberapa orang mulai memiliki dana darurat pertama mereka berkat tantangan ini. Akhirnya, hasil nyata dari tantangan ini bisa sangat mengesankan. Banyak orang yang berhasil menghemat antara 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah dalam 30 hari, tergantung pada gaya hidup awal mereka. Jumlah tersebut bisa dialokasikan untuk menambah tabungan, investasi, atau membayar utang. Tantangan 30 hari hidup hemat bukan hanya soal uang, tetapi tentang perubahan mindset dan kebiasaan yang bisa bertahan seumur hidup. Jika kamu ingin mengatur keuangan dengan lebih bijak, tak ada salahnya mencoba tantangan ini dan rasakan sendiri hasilnya. Selain penghematan langsung, tantangan 30 hari ini juga membuka peluang untuk meningkatkan penghasilan. Saat seseorang mulai menyadari pentingnya efisiensi keuangan, mereka juga terdorong untuk mencari sumber pemasukan tambahan, seperti freelance, menjual barang bekas, atau membuka usaha kecil-kecilan. Kombinasi antara pengurangan pengeluaran dan peningkatan pemasukan menjadi formula efektif untuk mempercepat pencapaian tujuan keuangan. Jadi, hemat tidak hanya soal menahan diri, tapi juga soal berinovasi dalam mencari solusi keuangan. Manfaat lain dari hidup hemat adalah meningkatnya kesadaran dalam menggunakan barang secara lebih bijak. Banyak orang mulai mengganti produk sekali pakai dengan alternatif yang lebih tahan lama, menggunakan air dan listrik secara efisien, hingga memanfaatkan kembali barang-barang lama. Gaya hidup hemat juga selaras dengan prinsip zero waste dan ramah lingkungan, sehingga secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dari sisi keluarga, tantangan ini bisa menjadi momen untuk mempererat hubungan. Saat semua anggota keluarga ikut terlibat dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, muncul rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Anak-anak juga bisa belajar sejak dini tentang pentingnya mengatur uang, menabung, dan membedakan keinginan dengan kebutuhan. Edukasi keuangan sejak dini ini sangat penting untuk membentuk generasi yang lebih cerdas secara finansial di masa depan. Bagi yang aktif di media sosial, berbagi perjalanan 30 hari hidup, hemat juga bisa menjadi bentuk motivasi bagi orang lain. Banyak yang membagikan tips, trik, hingga catatan pengeluaran dan hasil akhir melalui Instagram, YouTube, atau blog pribadi.
Ini tidak hanya membangun komunitas yang saling mendukung, tapi juga bisa membuka peluang sebagai konten kreator di bidang finansial. Siapa sangka, dari hidup hemat bisa muncul sumber penghasilan baru? Kesimpulannya, tantangan 30 hari hidup hemat bukan sekadar eksperimen finansial, tapi juga perjalanan membentuk kebiasaan positif jangka panjang. Selain berhasil menghemat jutaan rupiah, kamu juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengelola uang, menghindari utang konsumtif, serta menumbuhkan sikap disiplin. Jadi, kalau kamu ingin memulai hidup yang lebih terencana secara finansial, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencoba tantangan ini. Salah satu strategi yang sangat membantu selama tantangan ini adalah menggunakan metode cash envelope atau amplop tunai. Dengan membagi uang ke dalam beberapa kategori amplop seperti makan, transportasi, hiburan, dan kebutuhan rumah tangga, kita jadi lebih sadar saat uang dalam satu kategori mulai menipis. Metode ini membatasi pengeluaran secara nyata dan membantu menghindari penggunaan kartu secara impulsif. Teknik sederhana ini terbukti sangat efektif bagi banyak orang yang sedang belajar mengendalikan pengeluaran harian. Untuk kamu yang suka belanja online, 30 hari hidup hemat bisa menjadi momen untuk mengendalikan kebiasaan check out impulsif, menghapus aplikasi belanja, mematikan notifikasi diskon, dan menunda pembelian selama 24 jam adalah beberapa langkah yang bisa diambil. Banyak peserta tantangan ini melaporkan bahwa dengan jeda waktu sejenak, keinginan belanja bisa hilang dan uang pun tetap utuh. Ini adalah bukti bahwa kontrol diri adalah kunci dalam mengelola keuangan digital di era modern. Selain itu, menyusun menu makanan mingguan juga bisa sangat membantu dalam menekan pengeluaran. Belanja bahan makanan sekali seminggu dengan daftar belanja yang sudah disiapkan akan mengurangi frekuensi ke supermarket dan meminimalkan belanja impulsif. Menu yang terencana juga mencegah makanan terbuang sia-sia dan membantu kamu makan lebih sehat. Jadi, bukan hanya hemat uang, tapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Bagi yang sering merasa bosan atau stres saat menjalani tantangan hemat, penting untuk mencari hiburan alternatif yang murah, bahkan gratis. Misalnya, menonton film dari layanan gratis, piknik di taman kota, membaca buku di perpustakaan, atau olahraga di rumah. Ini membuktikan bahwa hidup hemat bukan berarti membosankan. Justru, kamu bisa menemukan banyak aktivitas menyenangkan tanpa perlu menguras dompet. Setelah 30 hari berakhir, jangan langsung kembali ke pola hidup lama. Gunakan momentum ini untuk menetapkan kebiasaan baru jangka panjang, seperti menyisihkan penghematan ke dalam rekening tabungan atau investasi. Evaluasi juga pola belanja dan buat rencana keuangan untuk bulan-bulan berikutnya. Tantangan ini bisa jadi titik awal menuju gaya hidup yang lebih terarah dan finansial yang lebih stabil di masa depan. Setelah merasakan manfaat dari hidup hemat selama 30 hari, banyak orang mulai tertarik untuk membuat tujuan keuangan jangka panjang. Misalnya, menabung untuk dana darurat, mempersiapkan uang muka rumah, atau berinvestasi untuk masa pensiun. Hidup hemat membantu mempercepat pencapaian tujuan-tujuan ini, karena dana yang sebelumnya habis untuk pengeluaran tidak penting. Kini bisa dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat. Memiliki tujuan yang jelas membuat proses mengatur keuangan terasa lebih bermakna. Tak sedikit juga yang mulai berkenalan dengan konsep financial planning setelah menjalani tantangan ini. Mereka mulai mempelajari cara menyusun anggaran bulanan, membagi keuangan dengan rumus 50-30/20, hingga mulai mengenal instrumen investasi seperti reksadana atau emas. Tantangan 30 hari ini seringkali menjadi titik awal kesadaran finansial yang lebih dalam. Edukasi keuangan pribadi menjadi langkah penting. Berikutnya untuk menjaga kestabilan keuangan jangka panjang. Untuk yang menjalani tantangan ini bersama pasangan atau keluarga, manfaatnya bisa berlipat ganda. Komunikasi soal keuangan jadi lebih terbuka, transparan, dan saling mendukung. Banyak pasangan melaporkan bahwa mereka jadi lebih kompak dalam mengambil keputusan finansial setelah menjalani program hemat bersama. Ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan keluarga bukan hanya soal angka, tapi juga soal kerjasama dan komunikasi yang sehat. Menariknya, tantangan 30 hari ini juga sering memunculkan rasa syukur dan apresiasi terhadap hal-hal kecil. Saat terbiasa membeli kopi seharga Rp50.000 menjadi menikmati kopi buatan sendiri di rumah, muncul kesadaran bahwa kebahagiaan tidak selalu harus mahal. Hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan, melainkan hidup dengan lebih bijak dan sadar akan pilihan. Ini bisa menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Salah satu dampak tak terduga dari hidup hemat adalah meningkatnya kemampuan problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dana terbatas,
kita menjadi lebih kreatif dalam mencari solusi. Misalnya, mencari resep masakan hemat tapi tetap lezat, memperbaiki barang sendiri daripada langsung membeli baru, atau memanfaatkan barang-barang yang ada untuk keperluan lain. Kreativitas ini membantu kita menjadi lebih mandiri dan efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Di era digital saat ini, banyak aplikasi keuangan yang bisa dimanfaatkan untuk membantu dalam proses hidup hemat. Aplikasi pencatat keuangan, pengingat tagihan, hingga pengelola anggaran mingguan atau bulanan sangat berguna untuk menjaga konsistensi. Bahkan, beberapa aplikasi kini sudah bisa menganalisis kebiasaan belanja dan memberikan saran penghematan. Teknologi menjadi alat bantu yang sangat efektif dalam menjalani hidup hemat yang cerdas dan terukur. Selain itu, tantangan 30 hari hidup hemat juga bisa menjadi langkah awal untuk menghindari jeratan utang konsumtif. Dengan membiasakan diri untuk tidak membeli sesuatu jika belum ada dananya, kita mulai meninggalkan kebiasaan berutang untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Ini penting, terutama bagi generasi muda, agar tidak terjebak dalam gaya hidup yang lebih besar pasak daripada tiang hanya demi eksistensi sosial. Program ini juga mengajarkan pentingnya menyusun prioritas keuangan. Dalam 30 hari tersebut, kita dipaksa untuk benar-benar memilih mana kebutuhan yang mendesak dan mana yang bisa ditunda. Keputusan seperti memilih menabung daripada liburan atau menunda beli gadget baru demi membayar asuransi kesehatan menjadi keputusan bijak yang membentuk karakter finansial yang kuat. Mengelola uang dengan prioritas yang jelas adalah ciri orang yang matang secara finansial. Dengan semua manfaat yang didapat, tantangan 30 hari hidup hemat bisa dijadikan rutinitas berkala. Misalnya dilakukan setiap awal tahun atau saat kondisi keuangan mulai tidak terkontrol. Ini bukan hanya bentuk detoks finansial, tapi juga kesempatan untuk mengatur ulang gaya hidup agar lebih terarah. Ingat, hidup hemat bukan soal membatasi diri, tapi tentang memilih mana yang benar-benar penting. Dari sini, kamu bisa melangkah menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Menjalani tantangan 30 hari hidup hemat bukan berarti harus mengorbankan semua kenyamanan. Justru, dengan menyadari pola konsumsi yang lebih bijak, kita bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih seimbang. Hidup menjadi lebih terarah, tidak tergantung pada gengsi atau keinginan sesaat. Ini adalah fondasi penting untuk membangun masa depan finansial yang sehat dan stabil. Jika kamu berhasil melalui tantangan ini, maka kamu telah membuktikan bahwa disiplin dan komitmen bisa membawa perubahan besar. Jumlah tabungan yang bertambah, kebiasaan belanja yang berubah, hingga meningkatnya kesadaran finansial adalah bukti bahwa perubahan itu mungkin. Yang terpenting bukan hanya seberapa banyak yang kamu hemat, tapi seberapa besar kebiasaan baik yang berhasil kamu bangun dalam prosesnya. Tidak semua orang bisa langsung berhasil dalam satu kali percobaan, dan itu wajar. Jika kamu gagal di minggu pertama, bukan berarti kamu tidak bisa hemat. Mungkin kamu hanya perlu pendekatan yang berbeda atau target yang lebih realistis. Evaluasi, perbaiki, dan coba lagi. Hidup hemat adalah proses berkelanjutan, bukan pencapaian sekali jalan. Tantangan ini juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitarmu. Ketika kamu berbagi cerita, tips, atau hasil penghematanmu, kamu bisa memotivasi keluarga, teman, atau bahkan audiens media sosial untuk mulai mengatur keuangan mereka. Semakin banyak orang yang sadar pentingnya hidup hemat, semakin besar pula dampak positifnya untuk masyarakat secara luas. Sebagai penutup, ingatlah bahwa hemat bukan berarti pelit, tapi tentang mengelola uang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jika selama 30 hari, kamu bisa mengubah kebiasaan konsumtif menjadi kebiasaan produktif. Bayangkan apa yang bisa kamu capai dalam 6 bulan atau 1 tahun. Jadi, jangan berhenti di sini. Jadikan hidup hemat sebagai gaya hidup jangka panjang dan nikmati hasilnya di masa depan. Selamat menempuh perjalanan finansial yang lebih bijak dan merdeka.